Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 8, subtema 2, bumiku dan musimnya. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan IPS di halaman 76 sampai dengan 81. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, dan like video Karina ya. Di-share ke teman-teman juga boleh. Nah, adik-adik di sini ada bacaan tentang Vietnam, ya. Kemudian ada Thailand. Kemudian kita diminta untuk membaca kembali tentang keadaan geografis negara Vietnam dan Thailand. Bersama teman, lakukan analisis sederhana tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya. Nanti diisi di sini ya. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Yang pertama, kondisi geografisnya, luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan serta sedikit di dataran rendah. Wilayah Vietnam, bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin. Lalu sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Lalu sosial budayanya, orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Kemudian mereka disebut Viet atau Kinh. Mereka tinggal di tepi pantai, orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Kemudian pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria, sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Lalu analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya, wilayah Vietnam terdiri atas bukit-bukit, gunung-gunung berhutan. Vietnam bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Chu Yang Sin. Sedangkan sungai utamanya ada Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Banyak penduduk Vietnam yang berprofesi sebagai petani karena memiliki tanah yang subur. Kebudayaan Vietnam antara lain pakaian tradisional yang bernama Áo Dai. Kemudian Thailand, kondisi geografisnya adalah dibedakan menjadi 4 wilayah. Dataran rendah berada di bagian tengah, daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah yang subur. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Intanon ya di 2.576 meter. Kemudian pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut pegunungan plato. Lalu tanah genting kera yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Lalu kondisi sosial budaya. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih, penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Kemudian sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Lalu bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya, bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Lalu olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Nah, analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya dan merupakan daerah yang subur. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat, pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut pegunungan plato. Tanah genting kera yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah sektor pertanian karena tanahnya yang subur. Daerah pantai di Pattaya merupakan salah satu tempat objek wisata yang terkenal dari Thailand. Kemudian yang berikutnya ada bacaan judulnya Pembangunan Sektor Pertanian di Asia Tenggara. Boleh dibaca dahulu ya adik-adik ya. Lalu berikutnya, dari bacaan di atas kesimpulan apa yang kamu dapatkan? Nah, nanti dituliskan di bagian ini ya. Kita coba lihat di sebelah kanan. Gagasan utamanya adalah pertanian merupakan sektor strategis untuk perekonomian negara. Ya, lingkari 3 kata kunci ini ya, pertanian, sektor strategis, dan perekonomian negara. Lalu 3 gagasan pendukungnya, keuntungan lain sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja tinggi. Sektor pertanian menjadi sumber pendapatan utama di Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Fluktuasi produksi beras tetap dialami Thailand, Vietnam, dan Kamboja walaupun sebagai pengekspor beras. Kemudian ringkasannya,
Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam maupun Kamboja. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Nah, berikutnya adik-adik kita lihat di sini ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Pesan apa yang kamu dapatkan dari bunyi pasal tersebut? Nah, kita lihat sebelah kanan, ayat tersebut memuat pengakuan dan jaminan semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, apakah menurutmu dalam pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan kehidupan yang layak? Nah, di sini disinggung ya, yaitu tentang mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu kalimat manakah? Yaitu setiap warga negara berhak untuk hidup layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu amati lingkungan sekitarmu, identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Ini contohnya ya. Yang pertama, bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai bidang pekerjaannya, mengikuti diklat atau pendidikan dan latihan kerja untuk meningkatkan kemampuan profesinya, melamar kerja sesuai dengan latar belakang ilmu, pengalaman, dan keahlian, menempuh jalur pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Lalu apa yang terjadi apabila warga negara tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya? Nah, yaitu ia tidak akan memperoleh penghidupan yang layak. Setiap warga negara harus mengusahakan suatu usaha untuk mencapai penghidupan yang layak. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, dan di-like video Karina ya. Di-share ke teman-teman juga boleh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.